Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam belajar ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Halo anak-anak yang hebat. Hari ini kita akan belajar pada tema 8 Praja Muda Karana, subtema 1 Aku Anggota Pramuka di pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 kita akan belajar tentang menjelaskan makna lambang pramuka atau tunas kelapa. Kemudian yang kedua adalah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada pembelajaran pertama mari kita sama-sama belajar tentang menjelaskan makna lambang pramuka atau tunas kelapa. Lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa yang bermakna bahwa setiap anggota pramuka hendaknya berguna seperti seluruh bagian pohon kelapa. Gambar ini yang disebut dengan gambar tunas kelapa. Kemudian, lambang pramuka merupakan tanda pengenal yang dimiliki setiap anggota pramuka yang mengiaskan cita-cita gerakan pramuka. Kita dapat mengetahui dan mencari tahu makna lambang pramuka dengan mengamati gambar dengan seksama. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar pada buku kalian halaman 9. Mari kita baca bersama-sama. Udin dan teman-teman senang menjadi anggota pramuka. Dalam setiap latihan pramuka, mereka selalu belajar berbagai hal. Banyak kegiatan kepramukaan yang diajarkan melalui permainan. Salah satu alat yang dapat dijadikan alat bermain adalah tongkat. Banyak permainan yang dapat dilakukan dengan menggunakan tongkat. Salah satunya permainan lompat tongkat berikut ini. Nah, dapat kalian lihat pada gambar halaman 9 ya. Nah, sebelum melakukan permainan lompat tongkat, ada baiknya kalian lakukan latihan keseimbangan seperti berikut. Nah, untuk pelajaran mengenai latihan keseimbangan, kalian dapat belajar bersama ibu guru penjas kalian. Nah, setelah kita belajar tentang lambang, menjelaskan makna lambang pramuka, mari kita belajar lagi tentang lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, negara Indonesia memiliki lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan negara yang kuat. Ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila. Semboyan itu menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri adalah berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama membaca pada buku kalian halaman 11. Masih ingatkah kamu dengan lambang negara kita? Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kesatuan. Lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Indonesia ingin menjadi negara yang besar dan kuat. Sebagai warga negara, kita juga harus kuat dan sehat. Sebagai warga negara, kita harus menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat. Lambang negara Garuda Pancasila terdiri atas beberapa bagian, yakni kepala burung Garuda menoleh ke sebelah kanan. Pada leher burung Garuda terdapat perisai yang menyerupai jantung. Leher, sayap, dan ekor
memiliki sejumlah bulu. Perisai dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Garuda mencengkeram pita yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian kalian diminta untuk menuliskan kembali informasi tentang lambang negara berdasarkan bacaan di atas. Nah, sebelum menulis, kalian isilah peta pikiran berikut berdasarkan bacaan. Nah, peta pikiran ini lambang negara. Nah, yang pertama adalah lambang negara Indonesia adalah, sesuai dengan bacaan di atas, kita sudah sama-sama baca, adalah lambang negara Indonesia itu adalah Garuda Pancasila. Nah, kemudian menurutmu mengapa dipilih burung Garuda sebagai lambang negara? Nah, sesuai bacaan di atas tadi, kita sudah sama-sama baca. Garuda melambangkan kebesaran dan kekuatan. Garuda melambangkan kebesaran dan kekuatan. Nah, untuk peta pikiran ketiga dan keempat, kalian baca kembali bacaan di atas, lalu silakan tuliskan pada buku tugas kalian. Nah, setelah kalian membuat atau melengkapi peta pikiran, kalian tuliskan kembali informasi tentang lambang negara menggunakan bahasa sendiri. Contohnya adalah para pendiri negara Indonesia memilih burung Garuda sebagai lambang negara. Burung Garuda melambangkan kekuatan. Nah, Indonesia ingin menjadi negara yang besar dan kuat. Oleh karena itu, diperlukan juga warga negara yang kuat dan sehat. Nah, melalui latihan berolahraga, diharapkan seluruh warga Indonesia tumbuh menjadi warga yang sehat dan kuat. Nah, kalian pun dapat menuliskan informasi pada buku tugas kalian sesuai dengan bacaan dan peta pikiran yang telah kalian buat. Nah, bendera merah putih merupakan lambang negara Republik Indonesia. Nah, selain Garuda Pancasila, ada juga bendera merah putih yang merupakan lambang negara Republik Indonesia atau bendera Republik Indonesia. Nah, Garuda Pancasila juga merupakan lambang negara Republik Indonesia. Lambang tersebut harus kita jaga sebagai tanda kehormatan negara. Penggunaan dan pemasangan lambang negara harus mengikuti peraturan. Nah, mari kita sama-sama menemukan tempat di mana lambang negara itu dipasang. Tanyakan pada temanmu, gurumu, atau juga orang tuamu. Nah, di mana sajakah sih tempat dipasangnya lambang negara Indonesia? Nah, kalian biasanya lihat di ruang kelas kalian pasti tertempel lambang negara tersebut. Jadi ada Garuda Pancasila, kemudian ada Presiden Republik Indonesia, juga Wakil Presiden. Nah, kemudian di mana lagi selain di ruang kelas? Ada juga di ruang kepala sekolah. Jadi yang pertama adalah ruang kelas, kemudian ruang kepala sekolah. Kemudian ada di mana lagi? Nah, bisa juga ada di kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan lain-lainnya. Silakan kalian melengkapi tabel berikut dengan isian sesuai dengan tempat di mana kalian lihat terpasangnya lambang negara Republik Indonesia. Nah, perhatikan kembali lambang negara Garuda Pancasila, kemudian kalian dapat menuliskan apa yang kalian ketahui pada lambang negara Pancasila, serta ceritakan kembali di depan teman-temanmu pada saat kalian masuk ke sekolah. Nah, pada halaman berikut kalian dapat mengisi
tabel, kemudian bandingkan jawabanmu dengan jawaban teman kamu. Nah, pada bagian burung Garuda Pancasila terdapat kepala yang menoleh ke kanan dan memiliki bulu di bagian lehernya. Kemudian ada apa lagi? Ada sayapnya. Lalu ada apa lagi? Ada ekor. Apa lagi? Silakan kalian cari pada bacaan di atas, kemudian kalian isi dan tulislah pada buku kalian. Nah, pelajaran kita hari ini pada tema 8, subtema 2, pembelajaran 2 telah selesai. Pak berharap agar dapat bermanfaat buat kalian. Tetap rajin belajar, selalu berdoa pada orang tua, dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga rajin membantu kedua orang tua kalian. Tetap semangat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan salam semangat. Sampai jumpa. Terima kasih.